Waktu saya masih bujang, saya tidak punya KTP. Pada saat saya mau nikah baru mengurus KTP, tapi kakak yang ngurus. Karena aku pikir saya tidak akan kemana-mana, paling di kampung saja. Kalau misalnya dia tidak memiliki administrasi kependudukan, tentunya hal-hal yang terkait tentang pemberian surat keterangan yang diperlukan oleh desa, contoh misalnya surat keterangan usaha atau surat keterangan lainnya, yang harus muncul NIK-nya. NIK itu muncul di kartu keluarga maupun di KTP. Nah, kalau misalnya dia tidak memiliki adminduk, kami ambil dari dasar dari mana misalnya kan? Dari Desa Rapowa ke sini misalnya biayanya minimal 10.000 per orang atau 20.000 untuk bolak-balik. Bahkan setidaknya mereka harus datang 2-3 kali untuk mengurus dokumen kependudukannya sampai selesai dokumennya. Jadi kalau berdasarkan data yang kita punya, memang secara kuantitatif cakupan layanan dokumen adminduk pada sekitar tahun 2017 itu masih banyak warga kami yang belum memiliki dokumen adminduk. Kendala utamanya yang dihadapi di masyarakat diantaranya adalah jauhnya jarak dari desa ke kantor layanan Dinas Dukcapil di Kabupaten Bantaeng, serta kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya dokumen kependudukan. Pada 2018, pemerintah daerah Kabupaten Bantaeng dengan dukungan program Kompak menginisiasi layanan administrasi kependudukan berbasis kewenangan desa atau LABKD. Layanan Adminduk berbasis kewenangan desa atau LABKD adalah inovasi layanan Adminduk dengan menggunakan kewenangan yang dimiliki pemerintah desa. LABKD memudahkan masyarakat, terutama yang miskin dan rentan mendapatkan dokumen kependudukan. Pemerintah Desa Rapowa segera menyusun mekanisme LABKD dan menunjuk Ernawati Ramli, Kasih Pemerintah Desa Rapowa sebagai fasilitator administrasi kependudukan desa yang dikenal dengan nama Koordinator Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Kordukcapil untuk membantu warga desa mengurus dokumen kependudukan. Tugas saya sebagai Kordukcapil adalah untuk memfasilitasi dokumen kependudukan. Jadi saya itu biasanya berkunjung ke setiap dusun untuk mendata warga yang belum punya dokumen seperti KTP, KK atau akte kelahiran. Sekaligus saya sosialisasikan pentingnya itu kepemilikan dokumen. Nah, biasa juga saya kalau misalkan ada pengajian atau di posyandu atau mungkin di pertemuan orang tua murid di sekolah, di situ juga saya bahas sosialisasi tentang pentingnya kependudukan. Dia datang di rumah itu bertanya di rumah, punya kakak belum? Saya bilang belum. KTP bilang belum tergantikan, masih KTP lama laka. Lihat sini diganti. Jadi alhamdulillah itu kalau saya tidak salah ingat itu tinggal 3 hari selesai sudah dibawakan ke rumah. Jadi saya kumpulkan berkas-berkasnya itu warga. Terus kalau sudah lengkap, kemudian aku bawa ke kantor Dukcapil untuk diproses. Kalau selesai baru ku ambil, kemudian ku antarkan ke rumahnya warga kembali. Selama masa pandemi COVID, tetap dilayani masyarakat. Jadi kunjungannya tetap dilakukan, tapi tetap memperhatikan protokol kesehatan. Jadi pakai masker. Kemudian sosialisasinya dilakukan lewat Facebook, sementara layanan Adminduk juga dilakukan melalui WA atau inbox. Kerja keras Ernawati dan perangkat desa membuahkan hasil. Sejak dimulainya LABKD hingga 2020, sebanyak 85% warga Rapowa telah memiliki akta kelahiran dari hanya 40% di tahun 2017. Demikian juga pemilik KTP meningkat menjadi 90% dan KK meningkat menjadi 95% dari hanya 60% di tahun 2017. Dengan dokumen kependudukan, masyarakat bisa mendapat berbagai bantuan. BLT ya sering dapat, apalagi selama ini adanya COVID itu per bulan.
LABKD juga berkontribusi menyediakan data kependudukan yang akurat. Data ini bermanfaat bagi pemerintah desa ketika menyusun anggaran pendapatan dan belanja desa dan rencana kerja pemerintah desa. Saat ini di seluruh desa dan kelurahan, 46 desa dan 21 kelurahan di 8 kecamatan Kabupaten Bantaeng telah melaksanakan layanan adminduk berbasis kewenangan desa. Hal ini mendukung Kabupaten Bantaeng untuk bisa tuntas dokumen adminduk. Layanan administrasi kependudukan berbasis kewenangan desa, filosofinya adalah proses pelayanan yang lebih mendekatkan kepada masyarakat. Administrasi kependudukan sejak dulu itu sudah menjadi landasan bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan. Indeks pembangunan manusia dan indikator-indikator lain pada seluruh sektor mampu kita insya Allah capai dengan tertib administrasi kependudukan ini.